Ibu masak capek, nyuci piring, nyuci baju, ngurusan anak. Ketika seorang suami datang ke rumah, balik marah-marah, maka bukan hanya batin dan hati ibu, semua badannya menjerit dan menangis. Betul? Jawab. Di sini ada nggak seorang suami yang tukang marah-marah? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, cuman orang 5 yang jawab. Mohon maaf, tukang son minta tambah volume karena suara saya lagi parau, Bu. Jadi 3 hari saya belum tidur, Bu. Keliling terus sampai nanti bulan Oktober. Nah, siapa yang ngomong cair? Memang dasar orang wadon. Perempuan mah ingatannya tidak jauh dengan yang namanya Du. Jawab yang kompak biar gak ngantuk. Ibu-ibu dari malam sampai pagi sampai siang pasti mikirin. Boga salaki nganggur ente nganggur no penting. Ayo nage penceramah pasti dibere. Doa. Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Sebelum saya baca salam yang kedua kali, boleh saya pantun ibu-ibu? Boleh. Bapak-bapak boleh. Rokok Samsu bungkusna kuning, di sampingna rokok Sriwidari. Lamun aya ibu-ibu ente jawab salam, kula doakeun salakina kawin deui. Kawin baik. Jawab salam yang kompak, yang lukas. Saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallamal muslimu ala muslim faradat alaihi sholat alaihi malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Amin. Dan apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita tidak menjawab,
ngelamun, ngantuk, ngobrol, ngopi, rokok, mangan, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Sumana udubillahi min. Yuk jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Maimunah bebanting. Ayah Maimunah ayah. Masitoh ayah. Dimas ayah. Dewi ayah. Tuti ayah. Samsia. Rodia. Lain kiai komplit amat. Alhamdulillah. Al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah ila dzikrillah. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatan. As-salatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat ilati adrikni 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullah. Semuanya kencang. Rabbil jin Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulillahi karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para huzaz, yang mohon maaf, para tuan guru yang hadir pada malam ini yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di Teluk Pandan, wabil khusus di Karangmulia, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan keberkahan, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang tua saya, Kiai Basir dari Duren Payung, Kelapa II ya. Iya, Palapa, Bandar Lampung. Nih orangnya Bu, di samping pakai peci haji Bu. Beliau masih bujangan. Wabil khusus yang saya muliakan, saya takdimi guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Muhammad Latif selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah Wasilatul Hidayah. Kita doakan beliau Bu, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah beserta keluarga besarnya yang mohon maaf tidak saya sebut namanya. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besar Pondok Pesantren As-Salafiyah Wasilatul Hidayah mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Allah berikan kesehatan, Allah tambah-tambah kemuliaan, Allah tambah-tambah derajatnya Bu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini pondok pesantren yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad, amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan para santrinya yang mondok atau mencari ilmu di pondok ini mudah-mudahan diberikan hasil ilmu, diberikan berkah, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat mulai di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, dimanapun kita tongkat pengajian, saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan, perdesaan pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kampung ini ada nur cahaya ilmu. Di kampung ini ada pondok pesantren. Jadi kuncinya satu Bu, kalau kita pengen kampung tersebut, daerah tersebut, negeri tersebut pengen mendapatkan kemuliaan atau keberkahan dari Allah, kuncinya muliakan para alim ulama. Apalagi para ustadz setempat, para kiai setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadah wa in asu suhada wa in matu suhada. Kilaman hum ya Rasulullah,
rajulun yuhibbu awliya wa rajulun sholata alayya wa rajulun la yakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Di dunia kita milik Allah, sampai yaumal kiamah pun kita milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik anak kita, kita bukan milik tetangga kita, kita bukan milik saudara kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu suhada, wa in matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid. Sahabat bertanya kepada Rasul, kilaman hum ya Rasulullah. Rasul menjawab, rajulun yuhibbu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen nang kiai, cinta kepada para ustaz, apalagi para kiai, para ustaz setempat, Bu, yang ngajarin anak kita Al-Quran. Pak, Bu, boleh saya nanya, boleh? Bu, ustaz setempat atau kiai setempat yang ngajarin anak ibu baca Al-Quran, berapa satu bulan digaji? Sebelah digaji? Gratis? Ya Allah. Pak jawab, ustadz setempat, kiai setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran, berapa satu bulan digaji? 10.000. Ya Allah. Belah dia gratis, bapak-bapak gratis, nun nyender di tiang 10.000. Iya sian amat pula iya ceramah ya Bu. Bu, malam ini Kitongkat datang ke sini belum tentu setahun sekali, betul? Lagi ustadz setempat baik gratis, nu unggal poe ngajaran anak ibu gratis. Kumaha iya nasib Kitongkat penting ya? Jangan-jangan gratis? Gratis? Ya udah kalau gratis, maaf Kiai, berarti ceramah nak ditutup jeung doa. IHD cenah. Lanjut. Jaga Bu para alim ulama Bu, apalagi guru kita nih Bu, Masya Allah masih muda, luar biasa Bu perjuangannya. Mudah-mudahan pondok ini sekali lagi benar-benar yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad, dan mudah-mudahan masyarakat sini sayang dengan beliau dan jaga beliau Bu. Untung masyarakat ada pondok, berarti ada nur cahaya dari Nabi Yuna Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, saya keliling Bu kemana-mana, baru kali ini ngelihat Bapak Kepala Desa ngaji sampai malam pakai sarung. Ya Bu, tepuk tangan dulu buat Pak Kades kita. Mudah-mudahan Pak Kades kita mau tetap istiqomah ngaji. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. RT-na hadir tuh ya. Mana RT-na? Mana RT? Teh, cager teh. Bu, di sini banyaknya orang Sunda ya Bu. Sunda semua. Banten ada. Jawa ada.
Lampung ada? Orang Lampung ada? Bu, saya lahir di Lampung, Bu. Cuman saya bisa bahasa Lampung itu midudi midisan. Ning Jawa wedi, ning Lampung ora kerasan. Mana RT? RT biasanya hadir pengajian kos ieu lamun teu di luhur, di tengah, di pojok, balik. Iya balik lah RT ya. Iya ngajinya mantap amat ya. Aya nu dihandap, aya nu di luhur lagi. Bu, iya ngaji malam ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Boleh saya nanya dengan ibu-ibu, boleh? Ibu-ibu enak di bawah apa enak di atas? Sekali deh, ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Tadi mah di atas, ayo nama di bawah. Alah, dasar Maimunah. Bapak-bapak pengen di atas apa pengen di bawah? Diukna Maimunah, diukna. Sekali lagi yuk aminkan doa saya, Bu. Mudah-mudahan aparatur desa-desa Karangmulia mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, amin. Allah berikan kesehatan, amin. Mudah-mudahan Karangmulia semakin maju, amin. Dan mendukung acara peringatan Hari Besar Islam, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para kesepuhan, tokoh pemuda pemudi umat Nabi Muhammad Desa Karangmulia yang tidak saya sebut ya talang ya Talang Mulia yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Kita doakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, amin. Mudah-mudahan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya takdimi, saya muliakan, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu pada malam ini langkah dan tujuannya Allah jadikan ibadah, amin. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, amin. Alulus amat. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, balik-balik make jubah, jual kebon jeung sawah, wafatna dalam keadaan husnul khotimah, pemajikanna nambah. Ya coba nambah deh volumenya, ya tukang sound ampura. Kita doakan tukang sound kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan sound dipakai ngaji maulid, soundnya tambah berkah, tambah rame yang nanti ngerental ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba tukang sound minta maaf, tambah volume karena suara berat Bu. Bu, tadi ibu saya doakan mudah-mudahan berangkat ke Mekah sampai ke Baitullah. Ibu-ibu pengen ke Mekah, bapak-bapak pengen ke Mekah, pengen, ibu-ibu pengen. Bu, mohon maaf Bu, kitongkat setahun bisa 6 kali ibu berangkat sampai ke Baitullah. Kalau ibu pengen, mau saya doanya mau. Insya Allah di pesantren, di pondok pesantren As-Salafiyah Wasilatul Hidayah diijabah doa kita semua, amin.
Dengan satu syarat, ibu mau mengamalkan doa yang saya berikan. Mau diamalkan? Mau? Mau? Bapak-bapak mau? Yuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kurang kencang. Allahumma. Dolbon, dolna, dolmah, dolbil, dolmas, dolpi. Anu ngomong beak Pak Kaya, Pak Kades ngomong beak Pak Kaya. Atulnya bu, gula tadi mere doana salante, gampang. Kalau ibu pengen berangkat ke Mekah mah gampang, kuncinya duit. Malam kita bangun bu, selama 40 malam Pak. Saya tanya bapak-bapak kalau malam bangun, naonan hudang. Usun dasar. Bu, namun ibu-ibu kalau malam hudang, hoyong naon, ki'i, laju lamun tos ki'i, cecebok. Non sudah cecebok. Naon, ngobe, obe. Ya obeh bu, yang mantas ki'i ge sareh deui cenah. Atuh ngobeh Maimunah. Masya Allah. Bu, memang di mana-mana pengajian yang paling rame. Jawab ibu-ibu biar gak ngantuk. Pengajian yang paling rame, yang ke pasar, yang arisan, yang kondangan, yang suaranya indah, yang main TikTok, yang loba utang. Aya nu di dieu nu boga utang aya. Nu utang baju seragam candi bayar aya. Nu utang karudung aya. Orangnya hadir. Diuk di mana? Pojok mana bang? Oh di pojok pemajikan RT. Piraku. Oh ya Allah, ada orang di sana bu. Oh, kirain saya nggak ada orang, cuma di sini aja. Masya Allah. Bu, di mana-mana jadi panitia eta capek. Asli. Kiai jadi bere rokok kata. Bebanting kata. Asli. Jadi panitia eta capek. Pusing. Nah kayak guru kita nih bu, tanpa dorongan dari para donatur masyarakat yang ikut antusias, karena guru kita ini nggak bisa apa-apa bu. Sama dengan saya juga setahun di Kalianda hampir 3 kali saya mengadakan acara tablik akbar bu. Saya nggak bisa apa-apa. Kita doakan para donatur masyarakat yang ikut antusias membantu ini acara, mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan hidup dan kehidupannya, usahanya diberikan kelancaran oleh Allah dan umurnya diberikan keberkahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun di masyarakat bu, jadi panitia eta capek, pusing. Apa daya ketemu orang kaya yang pelit. Betul.
Di dia ayan teh orang kaya nu pelit. Ayan teh. Aya. Diuk di mana? Make sarung apa make peci? Bu, orang pelit mah nyumbang mah ente tapi loba omong, betul? Tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari bu, siapapun yang membantu acara untuk peringatan hari besar yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad, sama seperti kita bersedekah kepada siapa? Kepada Nabi Yuna Muhammad. Bu, peringatan Maulid Nabi iya macam-macam, kula keliling iya macam-macam. Bahkan saya pernah nanya di daerah Pringsewu, di daerah Tulang Bawang, Lampung Tengah, beda-beda. Bahkan sampai ke Pandeglang saya nyebrang keliling ceramah, beda-beda. Ada yang orang satu rumah habis 5 juta. Kalau di daerah Banten, mobil dihias bikin ke kiai, lemari, kebo, kursi, macam-macam para ibu jamaah. Apa tujuan kita seperti itu bu? Karena kita merasa berterima kasih kepada siapa? Kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya bu, Nabi Yuna Muhammad. Tidaklah Allah ciptakan surga, tidaklah Allah ciptakan seluruh malaikat, tidaklah Allah ciptakan bidadari, para nabi, para rasul, dan tidaklah Allah ciptakan dunia, dan tidaklah Allah ciptakan kita sebagai manusia kalau tidak ada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Bu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholatnya rajin, haji narajin, umroh narajin, baca Quran narajin, dzikir narajin. Kalau kita tidak pernah berbuat sodakoh, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Yang kedua, la khaira fi kasirim min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'ruf. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Zakat narajin, sedekah narajin. Kalau kita tidak pernah berbuat amal ma'ruf, sholat teu daek, ngaji teu daek, baca Quran teu daek, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Nu ketilu, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholat narajin, ngaji narajin, baca Quran narajin, umroh narajin, haji narajin, sodakoh narajin, zakat narajin. Kalau kita tidak ada islah kemaslahatan kepada manusia, jeung tetangga ribut, jeung sadulur ribut, suami istri ribut, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Bu, di dia ayan teh nu ribut jeung tetangga, ayan teh, ayan teh, orangnya hadir, duduk di mana? Kita di pojok bae. Pemajikan RT tah. Pak, jawab.
Di sini ada nggak yang lagi ribut dengan saudaranya? Ada nggak? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana, Pak? Ai pojok deh, Pak. Berarti untung lo nyender di tiangnya. Bu, jawab sekabeh. Bapak-bapak, ibu-ibu jawab, Bu. Di sini ada nggak yang lagi ribut dengan suaminya? Ada. Yang lagi ribut sama istrinya? Ada. Ada. Bu, Pak, jawab, Pak. Di sini ada nggak, Pak, istri yang tukang ngelawan sama suami? Ada. Kenceng amat. Pemajikan nu ngelawan jeung salaki aya. Ulang top cenah. Bu, ya dengekeun ya. Pak, kalau jawab betul lu kencang. Awas, Bu, jangan sampai kita ngaji unggal poe, unggal bulan, unggal minggu kita sering menyakiti perasaan suami. Percuma. Betul, bapak-bapak? Kurang kencang, betul? Beneran. Ibu sholat narajin, puasa narajin, tahajud narajin, baca Quran narajin, tetapi lamun sering menyakiti perasaan suami mah percuma. Betul, bapak-bapak? Memang dasar Maimunah. Kemudian omongan geseuli bae. Mikir Maimunah, mikir. Kan ayat nyanyian eta. Percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau amalkan, kalau sama suami ngelawan. Oh sayang terserak suara kula, Bu. Bu, dengekeun. Seorang laki-laki kalau sudah melangkahkan kakinya keluar ke rumah, ada yang dagang, ada yang ke kebun, ada yang ke pasar, ada yang ngojek, ada yang jadi kuli, ada yang macam-macam lah, ke kantor segala macam-macam. Kalau kita nih, saya juga laki-laki sebagai suami, kalau sudah melangkahkan dari rumahnya, Bu, pasti seorang suami, seorang laki-laki kepengen membahagiakan anak istrinya. Betul? Dengekeun. Kurang kenceng, Pak. Jawab betul nah, Pak. Ulang ngisin-ngisin ke laki. Lu kompak. Kita sebagai laki-laki, sebagai suami, kadang-kadang kita keluar, kadang-kadang ibu mah nggak tahu, kadang-kadang ada seorang suami itu kena marah di jalan, kadang-kadang anaknya telepon, ayah, ayah lagi di mana, ayah sudah makan belum? Kadang-kadang kita sebagai suami belum makan, tapi kita bilang sama anak sudah makan. Betul? Wih. Wih, mantap. Lanjut, bapak-bapak. Wih, semangat. Dengekeun. Kita sebagai suami,
sebagai laki-laki, kadang-kadang kita Bu pulang sampai malam, pulang dari pagi sampai sore. Ketika kita pulang ke rumah, istri kita bilang, "Bang, ayah, kakang, papa, dari mana? Kok ini baru pulang? Duit, mana duit? Kalau ada seorang istri seperti itu Bu, ngomong seperti itu sama suami, kita sebagai laki-laki batinnya sedih. Betul bapak-bapak. Curhat. Lanjut. Coba sih Bu, kalau jadi istri tuh Bu, padahal kita Bu di dalam rumah tangga itu tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari Bu, padahal kita ngaji setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, tetapi kenapa kita tidak mengikuti ajaran atau akhlak yang sudah diajarkan oleh Nabi? Betul. Sepele, iya Bu, tetapi sangat luar biasa. Coba sih kalau jadi istri itu, sehari ini Adnan di sirah. Sehari ini. Waduh, yo. Orang lagi diomong, ini balik. Ngisik. Duduk mungkin amat modelnya ngaji neng talang mulia kian. Ay sirah. Awas Bu nih, nanti dipotong dulu, dipotong. Iki gara-gara sehari nih kian. Bu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, Imam Ghazali ngomong, malam ini malaikat dipanggil oleh Allah untuk turun ke bumi. Turun malaikat, rupanya di talang mulia ada orang yang kumpul-kumpul di tempat keberkahan. Kita lagi ngaji tahunan Bu, betul. Itu lagi ngaji peringatan hari besar Nabi kita Muhammad. Akhir kemudian malaikat malam ini bersujud Bu. Turun malaikat bersujud. Ketika malaikat bersujud, malaikat bangun dari tempat sujudnya. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Ketika malaikat bangun dari tempat sujudnya, malaikat berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat? Ya Rabb, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang talang mulia. Sing amine kenceng berarti dosana loba. Nu cicing bae eta lebih loba dosana. Laju malaikat membawa dosa-dosa orang talang mulia, dilaporkan kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, saya membawa dosa orang talang mulia. Mau dibawa kemana ini dosa orang-orang talang mulia? Apa kata Allah? Coba buang ke laut. Laut tidak mau menerima. Coba buang ke gunung. Gunung tidak mau menerima. Coba buang ke langit. Langit tidak mau menerima. Coba buang ke bumi. Bumi tidak mau menerima. Kunaon ditanya? Babet kencera. Eta santri yang pinter ngatur malaikat ya. Doang santri kula Bu, kula kan di pondokna aya ieu, aya buah jambu. Jambu naon eta? Jambu nu warna buruk. Lain jambu batu tapi warna beureum. Iya mah bener, jambu batu. Lamun julukan eta jambu batu apel Bu, emang jarang, itu buat obat manis luar biasa. Kula ngomong jeung santri,
tolong ajari colong jadi kita ki buah. Lamun sira nyolong anu apa buah jambu iki bukan Allah yang marah. Dijawab kalau santri, Pak Ustad, Allah marah manja orang-orang kieu. Nah iki santri ki pegawaian. Namun orang Sunda macam ya, walaupun Allah marah ge Allah mantan nyaho ieu. Ngatur santri pegawaian. Masya Allah. Lanjut. Laju dibuang kemana? Ini dosa-dosanya orang talang mulia. Laut tidak mau menerima, gunung tidak mau menerima, langit tidak mau menerima, bumi tidak mau menerima. Siapa yang menerima? Yang menerima itu Bu, kalau kita ngaji, pengajian belum beres, balik yang pulang tadi berarti membawa dosa orang-orang yang hadir ngaji. Aisyah hari ini balik mah. Sehari ini. Ya alhamdulillah. Nah alhamdulillah nih gara-gara sehari ini nerangkan tadi ya Bu. Masya Allah. Lanjut bapak-bapak. Coba sih Bu, kalau kita jadi istri itu Bu, kalau suami datang ke rumah, kalau suami itu doyannya kopi, buatin kopi, betul? Lamun salakina doyana cau gorengkeun cau gorengna, betul? Lamun salakina teu boga rokok melikeun, betul? Ini enak-enak kan? Om diomongan geng enak-enak kan salaki cuma. Memang dasar dusun orang ini. Betul bapak-bapak? Betul. Coba saya tanya ibu-ibu, Bu, Nabi mengajarkan kepada kita Bu, ibu-ibu kalau tidur dengan suami kiblatnya kemana? Ngotak bae. Coba bapak-bapak, pemajikan lamun sare ngadepet kemana? Nah, sudah tadi ngomong Sundana di Tonggongan. Lamun ngomong Serang mah jadi disilit aja. Mangka lagi wajah-wajah tukang nyiliti laki. Giliran salakina boga duit mah sarege diadepan, dipelototan, tanganna dicekel-cekel, jeremai muna kakang, duduk kakang kita batua kok tambah badak. Laju hirungna dipencet-pencet. Kang, di dia nyelok kenal yang salaki AA-nya. AA. Lamun orang dia mah lamun manggil suami itu papa, ente pantas. Orang sini manggil suami papa, ora pantas. Kunaon teu pantas? Salat darah kulit tangkil. Tapi tidak lawan Bu, karena kita memuliakan suami. Kan enak. Kalau istri manggil suami itu papa, enak jawabnya apa mama kan? Kalau suami itu manggilnya, kalau istri manggilnya papi, enak jawabnya apa mimi? Kalau istri itu manggilnya ayang beb, enak jawabnya suami apa peang? Kacau. Kalau suami, kalau istri itu manggilnya kakang, enak jawabnya nong. Kalau orang Sunda manggil suami itu AA, enak jawabnya apa ii. Asal ulah orang Talang Jaya
Abis pengajian Maulid Nabi nu caramana kitongkat rambutna gondrong. Balik-balik panggil salaki pipa. Pipa jawab salakina naon peralon. Talang mulia. Masya Allah. Pak, jadi awas Bu, kiblatnya seorang istri itu adalah ngadepin suam. Itulah ajaran Nab. Lamun bisa mah sencana sare jang salaki eta mandi. Betul bapak-bapak? Iya matas dahar jengkol. Tas gambar petek. Ngala naon mandi ente, gosok gigi ente. Aya nu kos kitu aya. Ada. Sekarang ke orangnya hadir. Duduk di tengah-tengah. Make kerudung warna kuning. Masya Allah. Allah karim. Awas ya Bu, hati-hati para ibu jamaah minimal. Ulah Bu, ini adalah ajaran Nabi. Ulama kadang-kadang bingung Bu, bingung. Dengan perempuan itu susah dipikir, susah dicerna. Itulah seorang perempuan, betul. Coba ke ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau mau kondangan pakai baju, mau ke pasar, mau kondangan, laju cari jeng salaki pakai baju, rombeng, Daster. ayah pakai baju daster, enggak 7 minggu tercuci-cuci, laju deh tali kutangna disambung jeng karet, giliran salaki na koyong nyusuk kecepet. Ayah nenek-nenek sare jeung salaki poho badanna dipoletan autan barang salaki dan nyusup modal isu-isu pingsan gara-gara nyusup kadaluarsa. Aduh, kos kiamat yang ngajeng. Astagfirullah. Tas, Bu, balas. Sekarang apa besok? Siap kompak, siap ngomong betul, siap. Jawab, ibu-ibu kalau masak capek, kurang kenceng, capek. Emang dasar wong wadon urusan dendaman nomor kait. Sekali deh, ibu masak capek, nyuci piring, nyuci baju, urusan anak. Ketika seorang suami datang ke rumah, balik marah-marah, maka bukan hanya batin dan hati ibu, semua badannya menjerit dan menangis. Betul? Betul. Jawab.
Di sini ada nggak seorang suami yang tukang marah-marah? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Jawab, Bu. Uang istri itu uang. Uang istri itu uang. Uang suami itu duit. Dusun. Uang suami itu sebagian punya suami dan sebagian itu hak istri. Bu, jawab. Jawab nu kompak. Seorang perempuan itu makhluk yang harus kita mengerti. Betul. Perempuan adalah sosok wanita yang harus kita sayangi. Betul. Karena pemikiran, hati dan pemikiran seorang perempuan itu sama. Betul. Apabila seorang perempuan sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu benar-benar dari hati. Betul. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, hati. Sekali deh, kalau bapak-bapak sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu hati. Pasti hoyong kawin. Betul. Lanjut. Terus kita mulai ngaji. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema menghayati Maulid Nabi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. Penceramah Mahfud Al-Adham, Ki Tongkat Kian Santang. Wih, Bu, ganteng tuh. Gantengan potona apa aslina? Potona apa aslina? Lamun ayah nu ngomong potona balik ya. Kita sama-sama, Bu, ditakdirkan oleh Allah dalam rangka kita ngaji, Bu. Karena orang ngaji ya, Masya Allah. Mudah-mudahan setelah adanya pengajian tahunan, setiap minggu, setiap bulan kita ngaji lebih rame lagi seperti malam ini. Betul. Saya nanya dengan ibu-ibu, kalau ngaji mingguan kos kieu tah ramena? Entah. Mudah-mudahan balik acara Maulid Nabi penting ya, ibu-ibu menang hidayah dan mau membawa akhlak Nabi dan mau mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Nabi. Bu, Pak, Nabi kita Muhammad mendapatkan 3 predikat. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, mendapatkan 3 predikat. Yang pertama, Khotamin Nabiyyin. Yang kedua, Asroful Anbiya wal Mursalin. Yang ketiga, Sayyidul Mursalin. Dulu Nabi Musa cuman mendapatkan 1 predikat, yaitu Karimullah. Nabi Ibrahim cuman mendapatkan 1 predikat, Khalilullah. Beda dengan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, para ibu jamaah rahimakumullah. Bahkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, karena pada waktu itu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob,
al khalaqta khalqa alayya minni istofaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rob, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin? Apa jawab Allah? Ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu, Nabi Yuna Muhammad. Saya yakin Bapak Ibu hadir di sini tempat bukan adanya kitongkat ceramah, betul? Ibu bapak hadir di sini karena kita mahabbah kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mahabbah, cinta kepadaku, kata Nabi, kelak nanti bersamaku di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, malam ini Pak, kita duduk tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari datangnya kita di sini, yaitu menjadi tamunya Nabi kita Muhammad. Ibu tadi rebutan, girang, senang pada surak, begitu juga saya yakin dimanapun peringatan Nabi kita Muhammad itu dirayakan, Nabi hadir bersama kita. Saya yakin malam ini Nabi pun merasa senang dengan umatnya pada malam ini, seperti senangnya ibu ketika ibu tadi tanpa sadar. Sinkronya malah nenek-nenek, ya kan? Nggak sadar ibu, tanpa sadar, kisru, bahagia, senang. Alhamdulillah. Karena apa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Bayangkan malam ini Bu, kita diingatkan setahun sekali, kita diingatkan oleh Allah jangan sampai kita keluar daripada ajaran-ajaran Nabi, dan kita jangan sampai keluar daripada sunnah-sunnah Nabi Bu. Dulu sebelum Nabi kita Muhammad dilahirkan, terlebih dulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Sebelum Allah, Bu, sebelum Nabi kita Muhammad ini lahir ke dunia, terlebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Terus lanjut Bu, saya niatin Bu. Saya niatnya datang ke sini tadinya mau nggak mau lama-lama Bu ceramah, karena saya suara lagi apa berat. Kitongkat ceramah di mana-mana paling lama 1,5 jam, lebih daripada 1,5 jam urusannya lembur. Bu, jadi saya datang keliling. Tadi acara di Ketibung, akhir kemudian saya datang ke sini Bu. Saya rindu dengan guru saya Bu. Beliau ini ya sahabat ya guru saya Bu, Kiai Muhammad Latif. Jadi tujuan saya ke sini, yang pertama tujuan saya silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini ini dapat amal. Saya ngomong amplop tadi. Dusun amat. Maaf Sarmuna. Kitongkat ceramah keliling di mana-mana. Iya becan balik. Nu aran amplop mah kula buang. Gelang Kiai Basir. Wong wadon mah perkara duit mah langsung nyambung mah. Memang dasar ibu-ibu. Bu, awas nih, kita kumpul malam ini kita ngaji nih. Ada bapak-bapak yang di atas, yang di bawah, kita kumpul ngaji.
Awas, kita kumpul seperti ini, kita lagi ngaji nih, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila, Panca Indra, di pojok pancaroba cina. Memang dasar ibu-ibu mengaji walaupun rame doang naon bae ngaji jeung ibu-ibu mau bakal nyambung. Betul bapak-bapak? Ya kumaha teu nyambung ge? Amal amplop cenah. Panca Indra Pancasila cenah. Kan teu nyambung. Bapak-bapak mengaji teh walaupun ngelamun, matana merem, tetapi mulutnya ngebul. Tapi lamun ngaji nyambung. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak? Hidup bapak-bapak? Takbir. Wih, ya, kula buktikan ya. Lamun bapak-bapak itu lamun ngaji itu nyambung. Ibu-ibu mah bakal nyambung. Mulai di harap di tengah sampai ke jero ge ngaji moal bakal nyambung. Ari ibu bapak-bapak mah nyambung. Coba teruskan kula ngaji ya bapak-bapak ya. Ya, pasti nyambung bapak-bapak mah. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing perempuan menang. Khusus wong lanang. Terusakan aja ngisi silakan wong lanang sih bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Inna a'tainakal kausar. Terus. Ku nyambung. Sebalen maning nyambung si kuat nak kerungu korong wadon ke supaya kedai ngejeng perempuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tak nyambung bapak-bapak mah. Coba ke ibu-ibu walaupun rame kos kia moal bakal nyambung. Ya, kula buktikan ya. Teruskan kula maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ai sadaqallahul adzim. Sekali dia ge bakal nyambung. Fatalako adama asma'akullah. Aisyah mengkene amat modalnya wong kene kieu. Siapa sih ngajare? Sekilit. Bapak-bapak mah modal naon bae nyambung. Ngaji nyambung, naon bae nyambung bapak-bapak mah. Betul. Coba ge ya, pasti nyambung deh bapak-bapak mah ya. Janda yang mana? Janda yang mana Tuhan senangi? Tuh, nyambung. Janda nu semok. Ngomong-ngomong, di anu hadir aya teh janda ya. Aya janda aya. Coba lamun janda ngacung. Tapi lamun janda kolot ulang ngacung. Mana janda? Aya Allah. Lamun nu kolot ulang ngacung. Ya Allah ya Karim. Lanjut. Terus kita balik lagi Bapak Ibu. Sebelum Nabi kita Muhammad dilahirkan ke dunia, itu lebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad,
kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Apakah Adam diciptakan dengan tanah, iblis diciptakan dengan api? Jawabannya bukan itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jawabannya, dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin, dengan kaum jin. Pada waktu itu, Bu, bangsa jin banyak yang maksiat kepada Allah, banyak yang tidak menjalankan perintah Allah. Akhir kemudian Allah marah, Allah murka, bangsa jin dihancurkan oleh Allah. Ada satu jin yang diselamatkan oleh Allah, yaitu namanya Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Karena Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kurang kencang. La ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil diangkat oleh Allah, terus terbang sampai ke langit. Yang kedua kalinya Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus diangkat terus Ajajil. Yang ketiga kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil dimasukkan ke dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga, Ajajil diperintahkan oleh Allah untuk bersujud selama 70.000 tahun. Ketika Ajajil bersujud selama 70.000 tahun, akhir kemudian Ajajil disuruh bangun dari tempat sujudnya oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai Ajajil, bangun dari tempat sujudmu. Ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, para bapak, ibu jamaah rahimakumullah, Ajajil melihat tiang-tiang surga, melihat tembok-tembok surga, bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata pemikiran Ajajil, kata hati Ajajil mengatakan, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya 70.000 tahun bersujud kepada Allah, tetapi nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga. Tetapi siapa itu Muhammad? Ketika Ajajil sebelum menjadi iblis disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, Ajajil tidak mau bersujud. Kenapa? Jawabannya dikarenakan di hati Nabi Adam ada cahaya nur, bertuliskan kalimat Muhammad. Di hati Nabi Adam ada nur Muhammad, maka Ajajil tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan ke dunia.
Kepada siapa? Kepada Nabi Sis alaihi salatu wasallam. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis putra daripada Nabi Adam. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada para nabi, para rasul, dan sampailah nur tersebut Allah titipkan kepada Abu Muthalib. Ketika Allah titipkan nur Muhammad kepada Abu Muthalib, akhir kemudian Allah titipkan nur Muhammad kepada Abdullah. Ketika Allah titipkan nur Muhammad kepada Abdullah, Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah. Ketika Allah titipkan nur Muhammad kepada Ibu Siti Aminah, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada langit dan bumi. Maka pada waktu itu mengeluarkan suara. Suara tersebut terdengar dengan seluruh malaikat. Suara tersebut mengatakan, Bu, malaikat merasa bahagia dan senang. Binatang-binatang pun mendengar suara tersebut. Bangsa jin pun mendengar. Bebatuan, pepohonan pun mendengar suara tersebut. Suara itu mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang manusia yang suci, yang sempurna, yang akan menjadi nabi dan rasul, yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa? Yaitu nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, Nabi Yuna Muhammad. Akhir kemudian, karena di sini banyak santri, akhir kemudian nur tersebut Allah balikan kembali kepada siapa? Kepada Ibu Siti Aminah. Kenapa dikembalikan kembali kepada Ibu Siti Aminah? Karena pada waktu itu Ibu Siti Aminah dalam keadaan mengandung. Dibalikan kembali. Detik-detik Nabi kita Muhammad lahir, maka dari badan Nabi kita Muhammad mengeluarkan cahaya, mengeluarkan nur. Nur tersebut terpancar di seluruh dunia. Apabila suatu negara, suatu negeri, perkampungan dimanapun yang terkena nur cahaya Muhammad, maka negara dan negeri tersebut umatnya akan beriman kepada Allah. Alhamdulillah, iman dan takwa pada malam ini nyampe ke talang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka para ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf sedikit sebelum saya tutup, karena saya suara mulai berat, Bu. Minta ridho dan ikhlasnya, paling minta waktu 10 menit. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sama-sama memperingati Nabi, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, dulu pernah tidak makan, Bu, 3 hari 3 malam. Bu, lanjut terus. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, pernah 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, sampai perutnya diganjal dengan batu, Bu. Itu untuk siapa, Bu? Itu untuk kita sebagai umat. Karena Nabi lagi memperjuangkan iman dan takwa, memperjuangkan
agar supaya sampai kepada kita sebagai umat. Kita jangan sampai lupa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu. Dulu ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukan penghormatan yang Nabi dapat, bukan kemuliaan yang Nabi dapat, tetapi Nabi yang didapat oleh Nabi lemparan batu. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad dilempari batu, sampai-sampai bocor, dahinya mengeluarkan darah, karena dakwanya Nabi tidak mengenal malam, tidak mengenal siang, hujan kehujanan, panas kepanasan. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat, agar iman dan takwa sampai untuk kita sebagai umat. Nabi pada waktu mendakwahkan agama Allah di negara Taif, kiai zaman sekarang, ustadz zaman sekarang mah enak, dakwah kemana-mana, dimuliakan, dihormati, Masya Allah. Tetapi Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya yang didapat cacian, makian, bahkan Nabi pernah mau dibunuh. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Kita jangan sampai lupa ketika Nabi mengeluarkan darah dari dahinya darah tersebut tidak dibiarkan untuk sampai menetes ke bumi. Kenapa? Kalau tak pada waktu itu darah sampai menetes ke bumi, maka negara Taif tersebut akan dihancurkan oleh Allah. Pada waktu itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai kekasihku Muhammad, mintalah kamu kepada Allah, dan memintalah detik ini, kalau kamu meminta negara Taif itu dihancurkan, maka akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi tidak dengan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Nabi kita Muhammad malah mendoakan umat-umat yang ada di negara Taif. Kecintaan kita kepada Nabi tidak ada apa-apanya Bapak Ibu dibandingkan dengan cintanya Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya walaupun orang sini untuk peringatan kelahiran Nabi mampu motong kebo 1000, kambingnya 100, dibagikan untuk semasyarakat, moal bakal terbayar jasa perjuangan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Nabi kita Muhammad hidup dan matinya selalu memikirkan kita sebagai umat. Sebelum kalian rindu dengan Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu rindu dengan kita sebagai umat. Sebelum kalian menangis untuk Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu menangis untuk kita sebagai umat. Karena tangisan Nabi bukan hanya di dunia para ibu jamaah, bahkan ketika detik-detik sakaratul mautnya Nabi Nabi mau diambil nyawanya oleh Allah, Nabi masih bisa menangis untuk kita sebagai umat. Apa kata Nabi? Wahai malaikat Israel, karena pada waktu itu Nabi ketika dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israel, Nabi merasakan sakit. Padahal Nabi kita Muhammad sifatnya maksum, bersih tanpa dosa tetapi ketika dicabut nyawanya merasakan sakit. Pada waktu itu Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apakah rasa sakit ini seperti ini kelak nanti akan dirasakan oleh umatku? Wahai malaikat Israel,
Nabi menangis untuk kita, Bu. Ketika lagi waktu diambil nyawanya, Bu, kita jangan sampai lupa, Pak. Pada waktu itu ketika Nabi bertanya kepada malaikat Israel seperti itu, malaikat Israel menjawab, benar wahai kekasihku Muhammad. Ketika Nabi kita Muhammad mendengar ucapan malaikat Israel, di situ Nabi menangis dan bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi? Allahumma fifawin fi sakarati ummati, ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, jangan berikan rasa sakit ketika nanti umatku merasakan sakaratul maut. Biarkan saya nabinya, ya Allah. Biarkan saya saja, ya Allah, yang merasakan sakit. Begitu cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Kita adalah umat yang mendapatkan predikat khairul ummah. Kita adalah umat yang mendapatkan predikat sebaik-baiknya umat. Tidak ada umat sebelum Nabi kita Muhammad yang mendapatkan predikat khairul ummah. Kita harus bersyukur, Bu. Kita harus bahagia karena tidak ada syukur yang paling agung, tidak ada syukur yang paling mulia, tidak ada nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling mulia kecuali syukur dan nikmat atas adanya Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, kelak nanti kita semua di saat yaumal kiamah, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, bapak ibu nanti akan bersujud menanti kita sebagai umat. Kita nanti umat Nabi Muhammad semua, Bu, akan berduyun-duyun melewati jembatan Siratal Mustaqim. Akhir kemudian para ibu jamaah, di situ Nabi yang pada malam ini kita rayakan bersujud menanti kita sebagai umat. Allah mengatakan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, bangun, bangun, bangun dari tempat sujudmu. Hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana umatmu akan dipertanggungjawabkan amalia ketika pada waktu di dunia. Walaupun selubang jarum akan dipertanggungjawabkan. Wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Bangun, pada hari ini apapun yang kamu pinta akan saya berikan, kata Allah. Saya ciptakan surga untukmu, saya ciptakan kebahagiaan untukmu. Bangun wahai kekasihku Muhammad. Kelak nanti, Bu, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, akan bangun dari tempat sujudnya. Ketika Nabi bangun dari tempat sujudnya, Bu, ternyata Nabi bukan hanya di masa hidup dan ketika sakaratul maut menanti kita pun bermunajat kepada Allah, masih menangis untuk kita sebagai umat. Apa doanya Nabi ketika Nabi bangun dari tempat sujudnya, para ibu jamaah? Ya Rabb, ya Allah, saya tidak mau masuk surga, ya Allah, sebelum umatku masuk surga, ya Allah. Saya tidak meminta surga untukku dan saya tidak meminta kebahagiaan untukku. Berikanlah kebahagiaan surga untuk umatku, ya Allah. Betapa cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Maka melalui pengajian pada malam ini, Bu, saya Al-Fakir Bapak mohon maaf. Ingat, kelak nanti di yaumal kiamah, orang manusia
yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Ketika Nabi bangkit, Bu, dibangkitkan oleh Allah, yang pertama kali keluar dari mulut Nabi, apakah Nabi bertanya, mana ibuku, mana ayahku, mana anakku, mana cucuku? Yang keluar dari mulut Nabi bukan wala Fatimah, wala Hamzah, wala Khadijah, wala sahabah. Yang keluar dari mulut Nabi, ummati, aina ummati ya Allah, aina ummati ya Allah. Begitu cintanya Nabi kepada kita, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Dulu Nabi kita Muhammad dilempari kotoran, tetapi di zaman sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang melempari kotoran kepada Nabi. Banyak umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat. Banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau zakat. Banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau datang ke majelis taklim. Banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau sedekah. Banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Banyak umat Nabi Muhammad yang lupa daripada ajaran-ajaran Nabi. Kita semua lagi duduk di sini, Bu. Bapak Ibu duduk di sini. Kita ini lagi menjaga warisan yang ditinggalkan oleh Nabi, yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu. Saya yakin, dengan seyakin-yakinnya para ibu jamaah, duduknya ibu di sini lebih mulia dibandingkan dengan kursi presiden. Betul? Duduknya Bapak Ibu walaupun ngelepoh, ngampar, ada yang sambil ngantuk, saya yakin demi Allah lebih mulia dibandingkan dengan kursi DPR. Betul? Maka jaga, Bu, sunnah-sunnah Nabi dan jaga ajaran-ajaran Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Kita jangan sampai jauh dari masjid. Kita jangan sampai jauh dari para alim ulama. Kita jangan sampai jauh dari para ustadz. Kita jangan sampai jauh dari majelis taklim. Jangan jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Itulah amanah yang ditinggalkan oleh Nabi. Insya Allah mudah-mudahan kita jangan sampai keluar daripada ajaran-ajaran Nabi, dan kita jangan sampai keluar dari sunnah-sunnah Nabi. Hidupkan di rumah-rumah kita Nabi, hidupkan di hati kita Nabi, hidupkan dimanapun langkah kita, melangkah kemanapun dengan kita menghidupkan Nabi dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Yuk, sebelum kita tutup, kita sama-sama membaca sholawat. Sallallahu kurang kencang. Sallallahu Mana santri? Saya minta, Bu, saya minta ikhlas ridhonya. Saya tidak ada janjian dengan kiai ini dari hati saya. Saya kepengen saya pergi dari sini
ada dari ibu-ibu yang ditinggalkan, mungkin sudah banyak yang ditinggalkan, tetapi mudah-mudahan untuk lelahnya para santri ya Bu, untuk ngopi, ngerokok santri, pestanya santri, para ibu jamaah, yuk keluarkan berapapun yang ibu punya. Mana santri? Santri keliling santri, ayo siap ibu-ibu, bapak-bapak siap ya. Sallallahu, ayo sahabat panitia, ayo maju. Ayo panitia cepat. Yo hadroh, tabuh, hadroh, tabuh, biar gak ngantuk, hadroh. Ayo mulai tabuh. Ayo tabuh hadroh. Ayo tabuh. Hadroh, tabuh. Ayo ayo hadroh tabuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ayo panitia santri mana cepat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada lebihnya buat kiai kita Bu, guru kita Kiai Muhammad Latif. Berapapun yang besar yang kecil insya Allah jadi ibadah. Yo stop. Yo semua. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana salatan daimatan bidawami mulkillahi.
kasih. Allahumma adamallahu fima ajraka wa barakallahu fima ataita wa ja'alaka dhuhran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu saya mendoakan ibu-ibu yang sudah ngasih itu Bu. Mudah-mudahan dibalas lebih oleh Allah. Saya Al-Fakir, mohon maaf takut ada kesalahan Pak Kades dan para tuan-tuan guru, semuanya para kiai. Saya berduduk di atas bapak para tuan guru, bukan saya untuk menggurui. Nah inilah keterbatasan kami, mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.